Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Katrinada dengan NIM 2310312320026. Di sini saya ingin menampilkan video animasi mengenai jawaban saya terkait dengan ulangan tengah semester mata kuliah manajemen. Saya berasal dari kelas manajemen UB. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung ke video. Much afraid, where am I befriended? Pengambilan keputusan adalah bagian penting dari pekerjaan seorang manajer. Aktivitas ini memainkan peran yang sangat penting ketika manajer menjalankan fungsi perencanaan. Perencanaan merupakan keputusan jangka panjang yang sangat penting bagi manajer. Proses dasar pembuatan keputusan yang pertama, pemahaman dan perumusan masalah. Sebelum memperbaiki situasi, manajer harus terlebih dahulu mengidentifikasi masalah inti yang sebenarnya, serta menentukan bagian-bagian spesifik dari masalah yang perlu diselesaikan dan bagian mana yang harus dipecahkan. Pengumpulan dan analisis data yang relevan. Setelah manajer berhasil menentukan dan merumuskan masalah yang dihadapi, langkah selanjutnya adalah membuat keputusan yang tepat. Untuk itu, manajer perlu mempertimbangkan data apa yang diperlukan untuk proses pengambilan keputusan, kemudian mengumpulkan informasi tersebut. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis informasi tersebut secara cermat. Pengembangan alternatif-alternatif keputusan. Adanya kecenderungan untuk menerima alternatif pertama yang dianggap layak seringkali menghalangi manajer dari mencapai solusi yang terbaik untuk masalah yang dihadapi. Oleh karena itu, penting bagi manajer untuk mengembangkan berbagai alternatif yang memungkinkan mereka untuk menahan diri, membuat keputusan terlalu cepat, dan meningkatkan peluang tercapai keputusan yang efektif. Dengan mempertimbangkan berbagai alternatif, manajer dapat meningkatkan kualitas keputusan yang diambil. Evaluasi alternatif-alternatif. Setelah manajer berhasil mengembangkan sejumlah alternatif, langkah selanjutnya adalah mengevaluasi masing-masing alternatif untuk menilai tingkat efektivitasnya. Evaluasi ini dapat dilakukan berdasarkan dua kriteria utama. Yang pertama yaitu apakah alternatif tersebut realistis. Yang kedua, seberapa baik alternatif tersebut mampu membantu dalam pemecahan masalah yang dihadapi. Pemilihan alternatif terbaik. Tahap ini muncul setelah proses evaluasi telah dilakukan. Pemilihan alternatif terbaik seringkali melibatkan suatu proses kompromi di antara berbagai faktor yang telah dipertimbangkan. Manajer harus mempertimbangkan berbagai aspek, tidak terbatas pada ketersediaan sumber daya, kemungkinan risiko, dampak terhadap tujuan organisasi, dan faktor-faktor lain yang relevan. Dengan memperhitungkan semua faktor ini, manajer dapat memilih alternatif yang dianggap paling sesuai dan paling efektif. Implementasi keputusan. Setelah alternatif terbaik dipilih, manajer harus merancang rencana-rencana komprehensif untuk mengatasi berbagai persyaratan dan tantangan yang mungkin timbul selama pelaksanaan keputusan. Implementasi keputusan melibatkan lebih dari sekedar memberikan instruksi kepada bawahan. Manajer harus merancang anggaran dan jadwal kegiatan, mengatur serta mengalokasikan sumber daya yang diperlukan, serta menugas tanggung jawabkan dan wewenang kepada pelaksana tugas-tugas tertentu. Evaluasi hasil keputusan. Manajer perlu mengevaluasi apakah implementasi berjalan lancar dan apakah keputusan yang diambil telah memberikan hasil yang diharapkan. Dengan demikian, evaluasi hasil keputusan merupakan langkah penting dalam siklus manajemen yang membantu organisasi untuk terus berkembang dan beradaptasi dengan lingkungan yang selalu berubah. Pohon keputusan atau decision tree adalah salah satu teknik klasifikasi yang memanfaatkan struktur pohon untuk merepresentasikan data. Body's tired, feeling faint. Where can I lay myself down? Eyes are red, buzzing head. Someone stop this sound.
Lingkungan organisasi dan lingkungan alam memiliki peran penting dalam kesuksesan sebuah organisasi karena keduanya dapat memengaruhi berbagai aspek kinerja dan keberlanjutan organisasi tersebut. Dengan membangun budaya dan nilai yang positif, pengelolaan sumber daya secara efisien menjalin hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan dan menerapkan praktik bisnis yang berkelanjutan. Organisasi dapat meningkatkan ketahanan, peluang, dan reputasi mereka, serta berkontribusi pada masa depan yang lebih baik bagi semua. Lingkungan organisasi mencakup faktor-faktor penting seperti struktur industri, pesaing, regulasi, pemerintah, dan keadaan pasar. Contohnya, jika sebuah industri sangat kompetitif dengan banyak pesaing, maka sebuah organisasi perlu memiliki strategi yang kuat dan fleksibilitas dalam menanggapi perubahan pasar untuk tetap bersaing. Regulasi pemerintah juga dapat mempengaruhi cara sebuah organisasi beroperasi, misalnya dalam hal kepatuhan lingkungan atau pajak. Lingkungan alam mencakup sumber daya alam, kondisi geografis, dan perubahan iklim. Contohnya, sebuah perusahaan pertanian harus memperhatikan kondisi iklim dan cuaca untuk merencanakan tanamannya dengan baik. Selain itu, organisasi juga memperhatikan dampak lingkungan dari kegiatan operasionalnya seperti penggunaan sumber daya alam dan dampak polusi. Cool ground underfoot, walking slow next to me. Manajemen SDM merupakan ilmu sekaligus seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan. Dengan adanya perubahan zaman, tantangan dalam mengelola sumber daya manusia pun ikut berubah, sehingga permasalahan yang dihadapi tampak lebih luas. Oleh karena itu, dibutuhkan beberapa wawasan untuk dapat mengelola sumber daya manusia secara ideal agar tujuan organisasi dapat tercapai. Dalam mencapai tujuan organisasi, baik jangka pendek maupun panjang, individu atau kelompok di dalam suatu organisasi dituntut untuk memiliki berbagai sikap positif. Tingginya tingkat pengangguran dan kompetisi antara manusia dengan mesin menjadi tantangan tersendiri bagi SDM agar kemampuannya tidak hilang akibat tergantikan oleh teknologi. Dalam jangka waktu beberapa tahun mendatang, revolusi industri akan mampu menghapus 35-75% jenis pekerjaan. Hal ini disebabkan oleh pekerjaan yang biasa dilakukan oleh manusia secara bertahap digantikan oleh teknologi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa salah satu tantangan terbesar yang harus dihadapi sumber daya manusia adalah kompetisi antara manusia dengan mesin atau produk teknologi. Itulah sebabnya dibutuhkan faktor-faktor kunci sikap manajemen dalam pengelolaan SDM agar dapat mengintegrasikan teknologi dengan kemampuan sumber daya yang ada. Perkembangan teknologi di era modern saat ini sangat berpengaruh terhadap tingkat kemudahan dan kelancaran dalam mentransmisi informasi serta mengolah data dari berbagai sektor termasuk dalam hal pengelolaan SDM. Pentingnya pengelolaan SDM dalam organisasi atau perusahaan serta pengelolaan manajemen terhadap SDM. Tanpa SDM yang baik dan manajemen pengelolaan yang efektif, organisasi atau perusahaan tidak akan berjalan dengan baik. Hasil penelitian ini menemukan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengelolaan manajemen SDM. Manajemen SDM berpengaruh signifikan terhadap kualitas kinerja karyawan. Melalui seleksi pegawai yang tepat, pelatihan dan pengembangan karyawan, serta penghargaan yang adil, manajemen SDM memiliki dampak positif terhadap kualitas kinerja karyawan. Faktor budaya organisasi yang kuat dan positif juga berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas kinerja karyawan. Dengan pengetahuan yang tepat, maka proses identifikasi dan transmisi pengetahuan SDM dalam menjalankan kegiatan organisasi dapat membawa kinerja perusahaan yang lebih unggul dan berdaya saing. Keseimbangan antara teknologi sebagai bagian ilmu pengetahuan dengan SDM yang berkompetensi menjalankannya menjadi faktor penting dalam mencapai tujuan perusahaan. Dengan pengetahuan sumber daya manusia yang mumpuni, maka karyawan di suatu perusahaan akan dapat menjalankan kegiatan organisasi sesuai dengan SOP perusahaan yang pada gilirannya mampu membawa kinerja perusahaan menjadi lebih baik lagi. Perkembangan ilmu pengetahuan yang menjadi faktor penting dalam manajemen SDM tidak hanya mencakup kecanggihan teknologi. Ada pula faktor pengetahuan lain yang menjadi perhatian ilmuwan dan praktisi teknologi dalam memperhatikan teknologi yang berkelanjutan.
Manajemen SDM juga memoderasi hubungan antara akuisisi pengetahuan dan kinerja inovasi. Hal ini menunjukkan bahwa praktik manajemen SDM termasuk retensi karyawan dapat dipengaruhi oleh sejauh mana akuisisi pengetahuan berkontribusi terhadap kinerja inovasi. Praktik GHRM dapat meningkatkan kinerja lingkungan perusahaan melalui perilaku ramah lingkungan karyawan. Implementasi skema GHRM memiliki dampak positif terhadap keberlanjutan kinerja perusahaan. Penelitian ini juga menemukan bahwa GHRM dapat memotivasi karyawan yang unggul untuk menggunakan pengetahuan hijau dalam melakukan inovasi hijau. Praktik GHRM dalam manajemen SDM memiliki hubungan positif dengan iklim psikologis pro-lingkungan, pengetahuan lingkungan, dan perilaku pro-lingkungan karyawan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa GHRM memiliki dampak positif terhadap perilaku pro-lingkungan karyawan, dan model psikologis pro-lingkungan memediasi hubungan ini. Fleksibilitas kerja seperti jadwal kerja yang fleksibel dan kesempatan kerja dari jarak jauh dapat meningkatkan kinerja karyawan. Karyawan dengan fleksibilitas kerja yang memadai cenderung memiliki tingkat kinerja yang lebih tinggi. Semakin tinggi tingkat kompensasi yang diberikan kepada karyawan, semakin rendah niat karyawan untuk pindah pekerjaan. Begitu pula dengan loyalitas karyawan yang memiliki hubungan kuat dengan niat berpindah pekerjaan. Terdapat beberapa faktor eksternal dan internal dalam manajemen SDM yang berdampak terhadap kinerja karyawan. Faktor internal tersebut mencakup sikap, keahlian, pengetahuan, dan kemampuan. Sementara faktor eksternal mencakup sumber daya pendukung, lingkungan, rekan kerja, dan sikap manajemen. Manajemen SDM yang baik memiliki dampak positif terhadap kualitas kinerja karyawan. Pengelolaan pengetahuan yang baik dapat meningkatkan kinerja karyawan. Selain itu, keterampilan yang relevan juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Komitmen dapat meningkatkan kinerja karyawan. Keterlibatan karyawan dalam inisiatif keberlanjutan dan kesadaran lingkungan memiliki dampak positif pada perusahaan yang menerapkan konsep GHRM. Fleksibilitas kerja dianggap sebagai strategi yang relevan dalam manajemen SDM yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan karyawan dan kinerja organisasi. Kompensasi yang sepadan memainkan peran penting dalam meningkatkan loyalitas karyawan. Semakin tinggi kompensasi yang diberikan, maka loyalitas juga akan semakin meningkat. Kesimpulannya, keenam faktor tersebut mampu meningkatkan keterampilan, sikap, dan pengetahuan sumber daya manusia sehingga kinerja karyawan dapat meningkat dan mencegah terjadinya tingkat turnover yang tinggi. Dengan demikian, perusahaan akan mampu mempertahankan sumber daya manusia yang berkualitas untuk terus mendukung peningkatan kualitas dan daya saing perusahaan.